Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United di dua pertandingan terakhirnya, yaitu ketika kalah di Derby of Manchester menghadapi Manchester City, dan ketika Manchester United balik lagi nih ke jalur kemenangan di tahun 2024 setelah di kandang sendiri menghempaskan Everton 2-0. Ada kesamaan, yaitu bagaimana Erik ten Hag bermain tanpa Rasmus Højlund. Rasmus Højlund yang di tahun 2024 ini tiba-tiba menjelma menjadi tumpuan harapan lini depan dari Manchester United. Dia bisa menjawab banyak keraguan ya dengan mencetak gol bahkan berturut-turut di beberapa pertandingan. Namun sayang dia cedera, absen, dan ini memberikan pengaruh permainan Manchester United di atas lapangan. Ketika menghadapi Fulham, Manchester United sempat bermain dengan skema yang kurang lebih sama, tapi mengganti posisi Rasmus Højlund dengan seorang Marcus Rashford, lalu Omari Forson yang di starting line up ditempatkan di sisi kanan. Akibatnya apa? Tidak berjalan. Seperti yang gua katakan, bahwa absennya Rasmus Højlund ini tidak bisa hanya digantikan dengan individu lain saja. Tidak. Karena bagaimana di atas lapangan ini ada kesepahaman, ada karakteristik, ada juga kerjasama serta kesepahaman itu tadi yang sudah dibangun dengan pemain lainnya, utamanya di lini tengah dan juga di lini depan. Dan karakter pemain ini menurut gue unik. Cara bermain, visi bermain ini unik. Tidak sama satu pemain dengan pemain lainnya. Dan inilah yang membedakan menurut gue lini depan Manchester United. Di samping memang Manchester United tidak punya stok penyerang tengah ya, ataupun striker di samping Rasmus Højlund. Oke, ada Anthony Martial tapi cedera. Marcus Rashford, gue pikir posisi terkuat dari Marcus Rashford ini bukan di ujung tombak tapi di sebelah kiri. Amad Diallo pun juga demikian. Artinya, ataupun bahkan Scott McTominay sekalipun ya, tidak ada memang pemain yang memang murni nih. Dia adalah striker di depan. Lalu apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag? Menurut gue menarik nih, bahwa Erik ten Hag menerapkan hal yang berbeda, susunan yang berbeda. Ini gue ambil dari flash score ya, ketika Manchester United kalah menghadapi Manchester City, formasinya 4-3-2-1. Bagaimana ada Scott McTominay, Casemiro, Kobbie Mainoo, dan juga Bruno Fernandes yang dimainkan. Pemain yang memang punya tipikal sebagai gelandang, katakanlah demikian ya, baik itu gelandang tengah, gelandang bertahan maupun gelandang menyerang, ini dimainkan secara bersama-sama keempatnya. Lalu ketika menghadapi Everton, menurut flash score bermain dengan 4-2-3-1 dengan susunan pemain yang menurut gua kalau dilihat dari personilnya ini ya sama ya. Ada Dalot, Varane, Jonny Evans, Victor Lindelof di back kiri, Kobbie Mainoo, Casemiro, Garnacho, ya sama lah dengan ketika menghadapi Manchester City. Dari sini saja ada dua formasi yang berbeda ya, walaupun dengan komposisi yang sama. Namun yang menarik adalah ketika gue lihat dengan SofaScore, ketika menghadapi Manchester City ternyata formasinya adalah 4-2-4. Lalu ketika gue lihat menghadapi Everton dari SofaScore 4-3-1-2. Nah, ada yang berbeda-beda nih ya. Ini sangat menarik kalau diambil dari dua aplikasi ini. Sementara gue sendiri yang gue amati di atas lapangan dari layar kaca tentu saja ya, gue memang menilai ketika menghadapi Manchester City bagaimana 4 pemain, yaitu adalah Rashford, Bruno Fernandes, Scott McTominay, dan juga Alejandro Garnacho, ini terlibat aktif dalam transisi permainan Manchester United dari bertahan ke menyerang. Hanya 4 orang ini saja. Sementara Kobbie Mainoo dan juga Casemiro ini stay di tengah. Mereka yang menyuplai bola dari tengah. Lalu 4 pemain itu tadi utamanya mengandalkan seorang Bruno Fernandes. Ketika menghadapi Everton, kurang lebih juga sama. Kobbie Mainoo dan juga Casemiro ini lebih terlibat di lini tengah, sementara Scott McTominay ke depan dengan seorang Bruno Fernandes. Lalu di kanan dan kiri ada Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho, mengandalkan transisi yang cepat. Jadi ada beberapa pemain ya, terutamanya Scott McTominay, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, dan juga Kobbie Mainoo yang terlibat secara cepat nih melakukan transisi. Khusus untuk Rashford dan juga Garnacho, mereka transisi di sisi flank atau sayap kanan maupun kiri. Ini dilakukan dengan cepat. Dan
sistem seperti ini ya membutuhkan ketahanan fisik yang besar. Oleh karena itu ketika menghadapi Manchester City, menghadapi kualitas-kualitas pasukan Pep Guardiola ini menguras fisik sekali. Akibatnya Manchester United setelah adanya pergantian pemain ya, baik itu dari Manchester City dan juga Manchester United, menderita kebobolan 2 gol. Balik lagi ke soal masalah solusi darurat tanpa Rasmus Højlund. Ya menurut gue ini sesuatu yang unik karena menempatkan 4 pemain paling tidak ya, ini untuk transisi terutama dari menyerang bertahan juga menyerang, mengakibatkan seakan-akan Manchester United ini bermain dengan bola-bola direct. Ketika mereka ingin melakukan counter attack ataupun transisi dari bertahan ke menyerang, kuncinya adalah akurasi umpan lalu juga kecepatan. Dan ini sering sekali diperagakan oleh pemain-pemain tengah Manchester United kepada pemain depan Manchester United. Nah, yang unik lagi yaitu adalah bagaimana positioning dalam menyerang. Ternyata ada 3 pemain yang lebih menonjol kalau dilihat dari SofaScore posisi rata-rata, yaitu ada Rashford, Garnacho, dan uniknya Bruno Fernandes. Ini terjadi 3 trio ini ya, baik itu ketika menghadapi Manchester City maupun ketika menghadapi Everton. Sementara Kobbie Mainoo, lalu Scott McTominay, dan Casemiro ini mensupport dari lini kedua dari daerah gelandang. Nah, yang menarik menurut gua adalah bagaimana peran seorang Bruno Fernandes. Gua sering katakan kalau Bruno Fernandes ini posisi terbaiknya ada di gelandang kreasi untuk penyerangan ya, posisi nomor 10. Nampaknya kali ini dia lebih didorong, lebih ke depan dan juga lebih dibebaskan. Artinya dia bisa sampai ke depan, dia pun juga harus ikut ketika Manchester United ini diserang dan harus bertahan. Karena dia termasuk di antara yaitu tadi pemain yang 4 pemain itu tadi yang harus secara cepat ya melakukan transisi. Namun kalau menurut gua penempatan Bruno Fernandes di posisi tersebut so far so good. Tidak mengecewakan, bahkan bagus. Kalau dilihat dari ketika menghadapi Manchester City, ini dia statistiknya ya. Bagaimana ada 3 key passes, lalu long ball akurasinya luar biasa dari 4 kali percobaan, 3 kali sampai, bahkan menciptakan 1 big chances created dan juga 1 assist kepada Marcus Rashford. Ketika menghadapi Everton, di samping 1 gol dari penalti ya, bagaimana dia menciptakan 5 key passes. Wow, ini cukup banyak dalam satu pertandingan, ada 5 umpan kunci dari Bruno Fernandes yang menurut gua menjadi kunci di sistem baru, sistem darurat katakanlah demikian yang dibangun oleh Erik ten Hag. Ya, ini bukan sistem yang memegang possession, artinya ya memegang possession ya mendominasi, tidak, tapi langsung bergerak cepat ke jantung pertahanan lawan. Menurut gua ya ini sistem permainan yang pragmatis. Kenapa ini dimainkan? Kalau menurut gua ya balik lagi Erik ten Hag ya, menurut gua asumsi gue melihat bagaimana situasi skuad dari Manchester United yang sangat tipis. Tidak memadai katakanlah demikian ya, tidak bisa untuk bermain possession ball atau bola possession atau ya berusaha untuk mendominasi terlalu lama. Nampaknya personel Manchester United yang tersisa di atas lapangan dianggap tidak mampu melakukannya dengan baik, sehingga ada gaya yang berbeda dengan lebih atau bahkan sangat mengandalkan bola-bola direct. Yaitu tadi ya, mengandalkan umpan dari tengah langsung ke depan, di mana di depan ini ada yang berlari ya, Garnacho dan juga Rashford. Ada yang berkreasi yaitu adalah Bruno Fernandes, dan juga ada yang bersiap dari lini kedua juga nih masuk, yaitu adalah Scott McTominay. Dan kalau melihat dari arah passing ataupun passing network ini ketika menghadapi Manchester City bisa dilihat itu bagaimana posisi dari Bruno Fernandes cukup sering ya arah anak panah dari dan menuju Bruno Fernandes. Dan ketika menghadapi ketika menghadapi Everton pun juga sama, dengan uniknya penyerangan Manchester United ya lebih mengandalkan sisi kanan di Garnacho, dan ini menurut gua hal yang baru dibandingkan dengan musim lalu, di mana musim lalu dan juga di beberapa kesempatan sih Manchester United ini kan lebih ke sisi kiri sebenarnya.
Dan ya musim lalu sempat didatangkan Anthony ya kan, mungkin dengan harapan ingin mengimbangi dari sisi kanan. Nah, tapi ya dinamika dengan Anthony, maka ada perubahan lagi nih ya. Sistem yang menurut gue juga baru dan diterapkan dengan cukup sering, yaitu adalah menempatkan Garnacho di kanan. Dan ternyata Garnacho inilah yang lebih didorong ke depan dibanding sisi kiri yang ditempati oleh Marcus Rashford. Dan menurut gue, oke, Manchester United memang kalah menghadapi Manchester City, tapi jangan lupa ada periode di mana Manchester United ini berhasil menahan bahkan menyulitkan tuan rumah ya untuk bisa ditembus pertahanannya. Artinya pertahanan Manchester United ini sangat solid, tapi di sisi lain Manchester United mampu mencetak gol duluan. Hanya saja memang kedalaman dan juga kualitas squad secara keseluruhan ini yang menentukan, yang menjadi perbedaan menurut gua secara dengan amatiran secara garis besar. Dan ketika menghadapi Everton, Manchester United lebih bisa mengeksplorasi lini serang dengan bermain lebih naik dan juga lebih terbuka. Ada 2 gol memang betul dari penalti, tapi bagaimana proses lahirnya gol tersebut yang menurut gue juga ya merupakan bagian dari proses penyerangan, terutama dari gol kedua di mana Garnacho mencari ruang tembak, dan kalau tidak dijegal tentu saja dia akan mendapatkan ruang tembak. Lalu juga bagaimana banyak peluang dari Manchester United yang didapatkan dari skema tersebut. Hanya saja memang sering terganjal dengan akurasi umpan, nomor 1 yang sering tersendat, dan nomor 2 adalah bagaimana offside, karena ini juga penting. Pemain mengandalkan kecepatan dengan perbedaan yang tipis dengan pemain belakang tim lawan. Rashford dan juga Garnacho sayangnya cukup sering offside, atau ketika mereka sudah lepas dari posisi tersebut, mereka sering salah mengambil keputusan. Harusnya diumpan ya, di crossing, tapi di shoot, ataupun sebaliknya bisa langsung di shoot malah bingung di dribbling, akhirnya bolanya lepas. Tentu saja ini konsep darurat ya, butuh dimatangkan. Namun yang unik adalah dan juga menarik bahwa kabar kan Rasmus Højlund akan kembali. Nah, setelah Rasmus Højlund nanti kembali, apakah Manchester United akan kembali ke permainan sewaktu ada Rasmus Højlund, atau tetap mempertahankan permainan seperti ini? Menurut gua, dengan amatiran feeling gua, Manchester United akan kembali lagi ke sistem permainan yang sebelumnya dengan adanya Rasmus Højlund, di mana nanti di lini depan ini akan lebih mengandalkan ya trio Rashford, Garnacho, dan juga Rasmus Højlund. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Silahkan drop di kolom komentar yang sopan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.